Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Jumat 14 April 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Tiano Sebu. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Pertemuan Ilahi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, suatu pertemuan adalah hal yang lumrah dalam kehidupan. Namun tidak semua pertemuan diselimuti suasana yang sama. Pertemuan pertama, suasananya akan berbeda dengan pertemuan yang kedua ataupun pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bahkan pertemuan pada 5 menit yang lalu akan berbeda suasananya dengan pertemuan yang terjadi pada saat ini. Dalam Injil hari ini, Yohanes mengisahkan penampakan Yesus kepada muridnya di Danau Tiberias. Namun pertemuan kali ini adalah pertemuan yang berbeda dengan pertemuan mereka sebelum peristiwa kematian Yesus. Pertemuan yang penuh dengan rasa sukacita. Pertemuan kali ini terasa lebih canggung, sehingga mereka tidak berani untuk bertanya saja, apakah itu Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap pertemuan mempunyai berbagai pesan atau makna. Penampakan Yesus pada perikop hari ini mempunyai makna tersendiri yang menjadi bahan untuk kita renungkan. Pertama, bahwa penampakan ketiga ini kepada Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus. Kalau kita ingat, Petrus adalah murid yang menyangkal Yesus sebagai gurunya. Namun sesudah kebangkitan, ia dianggap oleh Yesus sebagai kunci atau murid yang dapat diandalkan dalam mewartakan kabar sukacita. Kedua, bahwa hal yang sedang mereka lakukan saat penampakan Yesus adalah menjala ikan. Kegiatan menjala ikan ini menjadi awal pertemuan mereka dengan Yesus, yang kemudian Yesus mengajak mereka menjadi penjala manusia. Namun sesudah peristiwa kebangkitan Yesus, mereka harus berjalan tanpa kehadiran Yesus secara fisik di sisi mereka. Oleh karena itu, mereka menjadi kunci dari pewartaan kabar sukacita itu sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang menjadi seperti Petrus yang menyangkal Yesus sebagai gurunya dengan cara hidup kita yang menekankan pada pesta pora dan mabuk-mabukan. Kadang kita juga senang menjadi Petrus dan kawan-kawannya yang menjala ikan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kita menjala sesama kita bukan untuk membawanya pada jalan keselamatan, tetapi bertujuan pada kebinasaan atau memperburuk keadaan. Kita jangan fokus pada hal-hal yang merugikan kita, lalu menutup mata terhadap segala kebaikan dan kebenaran yang ada di sekitar kita. Perjumpaan dengan Yesus harus dimaknai sebagai momen pembaharuan diri kita dan orang lain. Sebab jika segala bentuk kecemasan, kebimbangan yang kita alami, kita serahkan pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, kita akan memperoleh peneguhan dan pencerahan iman serta kepribadian kita. Layaknya murid-murid Yesus yang menjadi percaya diri dan bahagia ketika kebimbangan dan kecemasan akan peristiwa yang terjadi pada Yesus, tetapi kecemasan itu dijawab oleh Yesus sendiri. Selain itu, perjumpaan Yesus dengan muridnya hendak mengingatkan kita untuk selalu menjadi pembawa kabar baik, benar dan akurat. Bahkan apa yang kita katakan untuk orang lain lakukan, harus terlebih dahulu kita lakukan, sehingga kita tidak terkesan hanya omong kosong. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui terang cahaya kebangkitan Yesus, kita diajak agar dapat menjadi seperti Petrus yang menjadi murid yang handal dalam mewartakan kabar sukacita dengan cara hidup yang kita bangun,
dan juga menjala sesama kita dan membawanya menuju pada jalan keselamatan. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.